Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dan di dalam mata kuliah Health Data Science. Pada sesi kali ini saya akan mereview kembali atau flashback gitu ya, apa yang telah teman-teman dapatkan pada materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mengeksplorasi data dari dataset yang telah saya sediakan pada sebelumnya. Dataset yang saya sediakan kemarin itu berkaitan dengan quality of life gitu ya. Jadi itu adalah data berkaitan dengan kualitas hidup manusia di beberapa negara gitu ya. Jadi ada rating dan sebagainya. Jadi ada skalanya, kemudian berkaitan dengan polusi gitu ya, berkaitan dengan kemiskinan, dengan ekonomi, itu ada di situ. Nah, baik, kita akan langsung saja explore gitu ya. Yang pertama tentang statistik deskriptif gitu ya. Statistik deskriptif, apa sih maksud dari statistik deskriptif? Dari statistik deskriptif ini sebenarnya kita bisa mencari informasi mean gitu ya, rata-rata dari sebuah variabel gitu ya. Misalkan berkaitan dengan kemiskinan, misalkan dari sekian puluh negara datanya gitu kan, ada poin atau nilai indeks kemiskinannya berapa misalkan gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat rata-ratanya. Jadi di dunia ini rata-rata indeks kemiskinan itu berapa gitu ya. Kemudian indeks polusinya berapa. Nah, itu maksud dari rata-rata. Kemudian ada lagi namanya median. Median itu adalah nilai tengah gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin nanti ada nilai min atau yang paling kecil, nilai max atau yang paling besar gitu atau paling tinggi. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin perlu dibedakan gitu ya, teman-teman di sini. Kalau di statistik itu ada min sama dengan median gitu ya, atau ada min tidak sama dengan median. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika sebuah data itu berdistribusi normal, artinya kalau misalkan kita olah datanya, kemudian kita lihat distribusi normal atau tidak, yang mencirikan ataupun kekhasannya dari data itu berdistribusi normal adalah bell shape gitu ya, bell shape. Nah, dari bell shape itu mean sama dengan median gitu ya, mean sama dengan median. Ada lagi kalau misalkan gitu ya, datanya itu tidak berdistribusi normal atau tidak membuat sebuah yang namanya bell shape. Nah, berarti data tersebut gitu ya tidak berdistribusi normal dan mean-nya itu tidak sama dengan median. Jadi kalau kita mau nyari titik tengahnya, kita harus nyarinya mean, bukan mediannya. Gitu ya. Paham ya? Nah, baik, kita akan langsung saja gitu ya. Langsung mengimport data terlebih dahulu gitu ya, karena di sini sudah ada data QOL gitu ya, quality of life. Nah, kita akan mengassign gitu ya, sesuai dengan yang kemarin gitu ya, belajar 01 itu kita akan menggunakan read.csv gitu ya, call.csv. Oh ya, baik, kesalahan errornya di sini, set as working directory. Oke, kemudian kita akan mulai belajar 01 menggunakan read.csv. Di sini ada 83 observation atau ada 83 negara dengan 11 variabel gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kita akan lihat apa saja sih yang ada di data array datanya gitu ya.
Nah, ternyata datanya di sini ada yang namanya ini peringkat, kemudian nama negara, ini quality of life index gitu ya. Quality of life index semakin tinggi semakin bagus. Ini purchasing power index, ini kemampuan untuk membeli, ini safety index keamanan, healthcare berkaitan dengan kesehatan, biaya hidup gitu ya, property price to income ratio, artinya semakin apa, ini berkaitan dengan harga sebuah properti gitu ya terhadap pendapatan gitu ya. Kalau berarti kan kalau misalkan semakin kecil gitu ya, kalau semakin kecil berarti semakin bagus gitu, atau semakin murah gitu, bisa terjangkau. Nah, kemudian traffic commute time, ini waktu untuk bepergian gitu ya, ataupun bertransportasi di negara. Kemudian indeks polusi, ini indeks iklim gitu ya. Nah, perlu ditekankan bahwa di head gitu ya, kalau kita menggunakan head itu hanya ada 6 data paling awal gitu ya, 6 data yang paling awal. Nah, ini yang pertama gitu ya. Yang pertama kita sudah berhasil import. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui ada berapa data gitu ya, ada berapa baris gitu ya, ada berapa baris dari data tersebut. Maka kita tinggal ketik gitu ya, nrow belajar 01. Nrow maksudnya adalah number dari baris gitu, number dari baris. Oh, ada 83. Kalau ncol gitu ya, kolom itu ada 11. Sama gitu ya dengan di sini. 83 observation artinya ada 83 baris. Kemudian kolomnya ada 11. Di sini 11 variables gitu ya. Pada prinsipnya sama. Jadi ada 83 observasi dan 11 variabel kolom. Nah, kemudian kita pengen tahu gitu ya nama-nama dari kolom. Gitu ya, tinggal kita ketik call names belajar 01. Nah, ada 11 variabel gitu ya, mulai dari rank, country, quality of life dan sebagainya gitu. Nah, ini kalau kita pengen tahu gitu ya variabel apa saja yang ada. Nah, selain kita menggunakan call names, kita juga bisa menggunakan names gitu ya, menggunakan names, enter, isinya sama gitu ya, baik itu menggunakan call names ataupun mal names itu isinya sama. Nah, selanjutnya kita akan melihat string ataupun secara bukan summary ya, tapi secara detail apakah variabel data frame yang tadi gitu yang di-assign ke belajar 01 itu ada apa saja secara ringkas. Maka kita tinggal menggunakan str gitu ya, belajar 01. Nah, di sini secara ringkas akan dijabarkan bahwa di dalam data frame belajar 01 ada 83 observation atau 83 rows dengan 11 variables atau 11 kolom. Nah, ini adalah kolom yang tadi gitu ya, kolom yang dari 11 itu rank. Dia tipe datanya adalah integer 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian country, dia sifat kategorinya kategori datanya adalah karakter. Quality of life, ini kategori datanya adalah numerik. Sampai selanjutnya gitu ya juga sama, dia numerik.
gitu ya. Nah, eh, untuk apa ya, menggunakan fungsi min kemudian fungsi median, maka si variabel gitu ya, itu mau tidak mau harus menggunakan karakteristik ataupun sifat variabelnya itu adalah numerik gitu ya, harus numerik, tidak bisa dalam bentuk karakter gitu ya, harus dalam bentuk numerik. Sehingga kalau numerik itu bisa dicari rata-ratanya, tapi kalau yang karakter kan nggak bisa gitu ya, karakter nggak bisa. Ini dari karakter Switzerland, Denmark, Netherlands, Finlandia, apa sih rata-ratanya, kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Nah, kemudian gitu ya, selanjutnya kita akan langsung ke statistik deskriptif gitu ya, ke statistik deskriptif. Nah, yang pertama gitu ya, yang pertama kita ingin mencari rata-rata dari ini, quality of life index gitu ya, rata-rata negara-negara yang 83 ini gitu ya, berapa sih quality of life index-nya rata-rata gitu ya. Mari kita lihat, kita akan menggunakan fungsi min gitu ya, fungsi min. Nah, kemudian kita masukkan data frame-nya yang mana, data frame-nya ada yang belajar 01 gitu ya. Untuk menselect ataupun memilih variabel ataupun kolom tertentu, maka teman-teman harus menggunakan fungsi $, gitu ya, fungsi $. Nah, kemudian kita tinggal pilih mau yang mana nih, gitu ya, yang mau kita cari rata-rata. Oh, kita cari rata dari quality of life index. Nah, kemudian kita enter. Oh, rata-ratanya adalah 130,8017 gitu ya, rata-rata dari quality of life index-nya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita mencari rata-rata dari healthcare index? Sama pada prinsipnya, fungsinya dulu min, kemudian dalam tanda kurung datasetnya yang mana gitu ya, kemudian variabelnya kita pakai tanda $, kemudian kita pilih healthcare index. Oh, 64,77169 gitu ya. Nah, jadi itu adalah cara gitu ya, cara bagaimana kita menghitung min atau rata-rata dari salah satu variabel. Atau teman-teman gitu ya, teman-teman juga bisa menggunakan metode yang lain gitu ya. Kalau misalkan yang ini, yang belajar 01 healthcare index gitu ya, kepanjangan, teman-teman bisa meringkasnya. Bisa meringkasnya dengan cara apa? Kita akan mengassign atau istilahnya mengubah gitu ya, belajar 01 healthcare index ke dalam namanya HCI misalkan, contoh gitu ya. Kita tulis HCI, yang dimana HCI ini isinya adalah belajar 01 variabelnya dulu gitu, atau datasetnya dulu, kemudian variabelnya yang mana, misalkan healthcare index. Nah, sudah selesai gitu. Di sini bisa kelihatan gitu ya, HCI itu terdiri dari numerik gitu ya, karena sifat dari variabelnya ada 83, ini value-nya. Nah, jadi kalau kita misalkan mau cari rata-rata dari HCI, tinggal min aja, min HCI gitu, langsung sama gitu. Cuman bedanya yang ini panjang gitu ya, yang ini cuman 3 huruf saja gitu ya. Dan ini bisa diterapkan untuk yang lain, misalkan traffic commute time index, kita akan menggunakan singkatan TCITI gitu, TCTI gitu ya, diassign ke belajar 01 dengan variabel traffic commute time index. Oke.
ketika min menggunakan fungsi min gitu ya, kita tinggal pakai TC TI, selesai gitu ya. Sama halnya dengan seperti ini, belajar 01 pakai dolar, traffic climate line index, enter, sama gitu hasilnya. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan min gitu ya, berkaitan dengan min. Nah, kemudian ada kita akan menentukan nilai median. Ini ada median atau kuartal 2 gitu ya. Kita menggunakan median. Tadi misalkan HCI mediannya berapa? 6569. Gitu, kalau median sifatnya nilai tengah dari ketika dataset itu di satu jajar gitu ya, ditampilkan 83 dalam satu baris, paling tengah-tengahnya itu berapa nilainya. Nah, tengah-tengahnya itu adalah 65,69. Itu namanya median. Kemudian kita lihat median dari TCTI gitu ya, 3504. Nah, kemudian ada lagi misalkan variance atau nilai ragam. Menggunakan fungsi var, kemudian kita akan menggunakan variance dari HCI 100,2505. Kemudian ada lagi standard deviation. Standar deviasi dari HCI misalkan berapa? 10,01252. Gitu, maksudnya apa? 10,125 SD itu. Jadi nilai dari rata-rata gitu ya, rata-rata min HCI ini gitu ya, HCI ini 64,77169. Nah, SD ini adalah rentangnya. Jadi bisa jadi nilai data gitu ya, nilai dari W83 itu datanya itu 64,77169 ditambah dengan 10,01252. Rentangnya sekitar segitu. Berarti ya, rentangnya sekitar segitu. Makanya di sini ada 74, 80, 75,8, sekitar rentangnya di sana gitu ya, atau 64,77169 dikurang 10,01252. Itu rentang datanya di situ gitu ya. Jadi simple kalau kita ingin melihat statistik deskriptif di RStudio. Kemudian kita akan mencari nilai minimum atau nilai paling rendah pada healthcare index misalkan 42,7. Kemudian nilai tinggi gitu ya, tinggal pakai max gitu ya. Oh, sekian. Nah, kemudian kalau ada range gitu ya, range itu nilai fungsi range itu adalah dari nilai terendah sampai ke tertinggi gitu ya, itu ditampilkan dalam satu baris. Nah gitu ya, sama kan gitu ya, kalau dilihat dari sini gitu ya, range HCI itu yang paling rendah 42,7 sama gitu ya, paling tinggi 8639 sama gitu ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan fungsi kuantil gitu ya, kuantil pertama, kedua, ketiga gitu, kuantil, kemudian kuartil ketiga berapa gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi ini. Ini tidak perlu dihafal gitu, tapi teman-teman bisa membuka kembali gitu ya, dari materi sebelumnya. Kita misalkan kita menggunakan kuantil dari HCI, kemudian probes-nya kita akan menggunakan 25% gitu ya, 0,25, kemudian dengan 0,75. Ini kita kuantil ya, kuantil. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Maka kita akan tahu kuantil untuk 25% sekian, 75% sekian. Atau kita akan menggunakan kuantil untuk TCTI gitu ya, sama saja, dengan berbedanya hanya ada di data frame.
gitu ya. Tinggal dari data frame. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga kalau misalkan mau lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap, kalau tadi kan satu-satu nih, median, varian, standar deviasi gitu ya, max-nya berapa. Ada cara yang lebih mudah yaitu dengan summary, kemudian variabel ataupun data frame-nya apa. Nah, ini langsung mudah gitu ya. Minimal di HCI itu nilai paling kecil adalah 42,7 first quantile. Nah, yang ini gitu ya, 5745 atau dibulatkan 2 desimal 5715, sama kan? Kemudian mediannya gitu ya, median kita lihat di sini HCI 6569 sama. Min rata-ratanya gitu ya 64 sama. 7 kuantil yang 75%-nya kuantil ketiga 72,73 sama ya kan. Kemudian nilai paling tinggi 8639, nah sama kan, sama. Jadi kalau tadi misalkan fungsi yang di atas yang sebelumnya itu adalah per individual, artinya persatuan. Nah, kalau summary itu tinggal semuanya dapat gitu ya. Nanti tergantung ya teman-teman gitu ya, ketika mau mengolah data apakah kamu pakai langsung summary atau satu-satu juga itu terserah gitu ya. Atau kita menggunakan summary untuk KCTI gitu ya, juga demikian sama. Atau kita mau mensummary-kan dari data frame keseluruhan gitu ya. Kalau tadi kan hanya variabel ini healthcare, kemudian ini traffic commute gitu ya. Nah, kalau misalkan mau seluruh data frame itu bisa dilakukan dengan cara apa? Menggunakan data frame yang belajar 01. Nah, ini semua akan terlihat gitu ya, 11 variabel gitu ya, 11 variabelnya ini terlihat dengan jelas gitu ya, summary-nya untuk quality of life, purchasing power index, safety index, healthcare index, cost of living index, property price to income ratio, dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, Pak, kenapa sih ada yang lebih mudah? Jadi tinggal pakai summary, tapi kok kita harus tetap menggunakan tadi min dan sebagainya? Itulah teman-teman, tidak semuanya informasi itu harus didapatkan secara langsung. Jadi artinya kita harus memilah data yang mana yang akan diinginkan oleh klien misalkan, ataupun oleh yang diminta data yang mana gitu. Jadi nggak bisa semua data kita kasih tanpa ada permintaan ataupun tujuannya gitu. Walaupun semuanya di summary itu ada gitu ya, tapi tidak semua data summary itu diminta ataupun diinstruksikan mana yang harus ditampilkan. Jadi seperti itu ya teman-teman gitu ya, untuk flashbacknya bagaimana cara menggunakan mengetahui baris data, kemudian statistik deskriptifnya gitu ya. Dan di sini ada error di sini gitu ya. Yang pertama, error in find LT ini maksudnya cannot open the connection, berarti file ataupun directory dari file ini call CSV itu belum diset sebagai working directory, makanya ada error gitu ya. Nah, kemudian kenapa head call CSV ini tidak berfungsi? Karena head call ini kita sudah assign menjadi belajar 01 gitu ya. Jadi head belajar 01 itu yang seharusnya dilakukan atau digunakan, bukan head call.csv. Kenapa? Karena kalau head menggunakan call.csv, dia harus ada fungsi read-nya dulu gitu ya, harus ada fungsi read-nya dulu. Baik, itu saja dari saya, semoga bermanfaat.
kita akan lanjutkan pertemuan kita dengan materi yang lainnya. Gitu ya. Stay tune dan selalu berlatih untuk mengasah kemampuan teman-teman di bidang health data science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.